Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bashsha minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzina tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Ibadallah, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, menaati perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ibadah Allah, mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mencerca agamanya, bersikap lancang dengan menanggalkan sikap pengagungan dan pemuliaan yang menjadi hak Allah, mencerca dan mengalamatkan kata-kata brutal terhadap Allah, yang mana langit dan bumi pun akan hancur berkeping-keping kalau mendengarnya. Pun kata-kata yang dituntunkan syaitan untuk ditetapkan, yang untuk diucapkan lidah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Ini semua merupakan di antara hal yang bertentangan dengan pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah, suatu hal yang meremehkan kebesarannya dan menentang perintahnya. Suatu fenomena yang begitu menyeruak di masa sekarang ini di kalangan banyak manusia, yaitu mereka yang lalai, yang tidak mengerti tentang Allah dan keagungannya. Dan sebelum itu semua, mereka adalah orang-orang yang membuat perintah dan larangan Allah diabaikan dan terbengkalai, yang membuat banyak orang terbuai sehingga mudah terjerumus dalam tindakan ini, bahwa mereka tidak memaksudkan makna dari ungkapan tersebut dan mereka tidak berkehendak untuk mencerca Allah Azza wa Jalla. Mungkin saja mereka menganggap ungkapan tersebut hanya sebatas ucapan tak berarti atau ungkapan sia-sia tanpa maksud yang tidak berkonsekuensi untuk suatu hukum terhadapnya. Itu semua dan Allah dan kita minta pertolongannya timbul disebabkan lengangnya hati dari pengagungan terhadap Zat yang memberi perintah. Hati yang kosong dari pengagungan terhadap perintah dan larangannya, sebab tidaklah muncul sikap meyakinkan terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali karena tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ma lakum tarjuna lillahi waqara, yang artinya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Surah Nuh ayat 13. Cacian di sini maksudnya adalah setiap ucapan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk mencerca Allah Al-Khaliq dan menyepelekannya atau agama syariat ataupun para rasulnya. Dan cacian ini benar-benar merupakan bentuk kekufuran, di mana ulama Islam sepakat betapa besar dosanya dan betapa buruk tindakannya. Sama saja apakah cacian ini dilakukan dengan tindakan mengejek secara serius atau gurauan dan main-main belaka. Karena yang menjadi patokan adalah bentuk dan sikap yang zahir, yang nampak, sedangkan niat dan batin seseorang tidak diperhitungkan. Seandainya bentuk penyelewengan yang bersifatnya lahiriah lagi jelas harus dikembalikan kepada klaim dari hati yang menyelesaikan sikap lahirnya. Allah Azza wa Jalla telah memvonis kafir terhadap orang-orang
yang mengejek terhadap Allah, kitab dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla tidak menerima alasan mereka bahwa ejekan yang dilontarkan tidaklah dimaksudkan dengan sebenarnya. Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersendera gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu suka berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Mengingat betapa besar kejahatan mencaci agama, maka para ulama sepakat atas kafirnya pelaku penistaan ini. Akan tetapi mereka juga sepakat bahwa ia berhak untuk dibunuh. Yang mereka selisihkan hanyalah apakah taubatnya diterima atau ditolak. Semua ini agar agama tetap senantiasa terjaga jauh dari jangkauan lidah orang-orang bodoh yang melontarkan ungkapan buruk atau hinaan terhadap agama ini, sehingga pihak-pihak yang punya wewenang tidak lemah dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap orang yang berhak untuk mendapatkannya. Juga agar para qadhi tidak bermudah-mudah menyepelekan vonis kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menistakan agama ini. Yang lebih mengenaskan lagi adalah sekiranya ungkapan pencacian terhadap agama ini hanya terjadi dalam lingkup trotoar jalanan, stadion lapangan, atau di ganggang pasar. Tentulah masalahnya terasa lebih ringan, meskipun itu bukan perkara yang sepele. Mengingat itu semua adalah tempat-tempat yang dipenuhi dengan para rakyat jelata dan awam yang notabene mereka tidak mengerti. Akan tetapi ketika hal ini muncul dari pihak orang tua atau seorang dari mereka yang didengar oleh anak-anaknya di lingkup rumah dan otoritasnya, atau muncul dari guru yang ia ajarkan kepada para anak didiknya di berbagai lembaga pelajaran dan pendidikan. Sungguh fenomena mencaci agama benar-benar merupakan di antara tindak kriminal yang paling berbahaya dan paling bobrok yang menyakiti masyarakat muslim. Ketika iman di hati telah melemah, kontrol meruah telah menyusup dari jiwa manusia, maka fenomena ini pun merambah menuju rumah-rumah, sekolah-sekolah, dan berbagai lembaga pendidikan. Sebagian dari mereka sangatlah lihai dalam merangkai variasi ungkapannya yang diumbar oleh mulut orang-orang tanpa ada kekuatan yang mencegah dan menghalanginya. Umat yang sejati adalah yang memberikan hukuman keras terhadap tangan-tangan yang dibuai nafsunya untuk mengusik prinsip-prinsip permanen yang paling berharga yang paling tinggi, yaitu agama umat ini yang merupakan sumber kemuliaan dan eksistensi serta kelangsungannya. Umat yang lurus adalah yang memvonis jahat terhadap orang yang sewenang-wenang dan melewati batas, di mana hatinya yang sakit dan lidahnya yang kotor mendiktenya untuk mencerca atau menistakan agama Allah, baik dengan sengaja ataupun karena kebodohannya. Barakallahu li wa lakum wa li masyayya wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullah ta'ala. Ibadallah, suatu negeri dibangun seperti halnya rumah, yaitu dengan rekat kuatnya pondasi dan dindingnya. Dan sungguh pondasinya adalah agama yang agung ini, sedangkan dindingnya adalah para warga penduduknya yang mengagungkan agama ini dan mencari perlindungan dengan agama ini, yang punya giroh terhadap agama ini, sedangkan para pemuda dan para pembangun negeri
Ini seperti halnya Syekh Bashir Ali Ibrahim rahimahullah mendeskripsikan para pemuda Aljazair dalam lintasan hatinya, di mana ia mengatakan, aku membayangkan pemuda sebagai pembangun kemuliaan negeri dan atas dasar 5 pilar. Sebagaimana sebelum semua ini, agama dibangun di atas 5 pilar. Mencaci adalah penyakitnya para pemuda. Putus asa menghancurkan kekuatan. Angan-angan tidak bisa digapai tanpa kerja nyata. Sungguh, membina dan melatih pemuda untuk mencaci dan mencerca adalah tindakan yang jahat dan tidak bisa ditolerir. Sesungguhnya pemuda dari umat ini adalah pasokan darah baru untuk keberlangsungan hidup umat ini. Maka sudah menjadi kewajiban agar kesucian, keutamaan, dan kebaikan terpatri dalam diri mereka. Dan merupakan kewajiban pula agar lidah mereka terdidik untuk selalu berkata jujur dan menuturkan kebenaran, bukan malah selalu berkata keji dan ungkapan-ungkapan yang mengandung aib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nismatika wa jami'i sahatika wa hira da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.